Perkenalkan teman-teman, nama saya Arif Brata. Alhamdulillah saya ini sudah menikah. Istri saya itu dosen dan saya ini freelance ya. Tapi kebanyakan free-nya. Iya, ya semi-semi nganggur lah gitu. Jadi saya tuh malu sama istri saya. Karena kalau pagi dia jelas, pagi dia ke kampus ngajar, sore sudah pulang. Kalau saya pagi nonton infotainment, sore siram-siram aspal di depan rumah. Iya. Jadi kalau kita ngobrol malam-malam itu permasalahan kita berbeda gitu. Saya tanya kan, gimana hari ini? Wah kacau. Masa di kampus ada mahasiswa demo? Kan saya jadi pusing. Kalau kamu gimana hari ini? Wah kacau. Masa Vicky Prasetyo buang cincinnya ke laut? Kan Angel Elga jadi pusing. Saking free-nya saya sampai saya hafal itu gombalannya Vicky Prasetyo yang di laut. Setara sinaran ultras bang yang mulia diaungi oleh Green Day. Akan menjadi cranberries, cinta kita menjadi nyata. Cincinnya jatuh menit 42 lompat ke laut itu. Saya hafal. Tapi alhamdulillah istri saya ini sudah hamil ya teman-teman. Alhamdulillah saya senang sekali itu. Tapi pusing juga. Karena tiap bulan harus periksa USG. Dan biayanya lumayan. Cuman lihat anak saya goyang-goyang doang 200.000. Goyang-goyang doang itu. Ini kalau menari mungkin 500. Dokternya bilang, tuh Pak lihat anaknya goyang-goyang tuh Pak. Dalam hati saya, jangan terlalu banyak goyang nak biar Bapak bayar 100. Belum lagi dia mau foto maternity, apalah itu yang foto hamil gitu. Ya elah, untuk apa sayang? Ya biar tetangga kita tahu kalau saya ini hamil, bukan kebanyakan. Ya iyalah. Ya nggak mungkin lah. Ya kan biaya lagi gitu. Saya sih nggak apa-apa lah. Foto-foto kayak gitu nggak apa-apa lah. Asal jangan terlalu aneh-aneh deh kayak yang di Instagram. Adalah foto perutnya dipegang, terus dililit lampu kecil kan, pas dicolok kesetrum gitu kan. Kan bahaya buat janinnya. Bahkan ada juga yang auratnya kelihatan, astagfirullah. Ini perutnya kelihatan ini, pusarnya juga kelihatan itu, anaknya juga kelihatan tuh. Bu udah bulannya tuh bu, oh iya. Tapi alhamdulillah istri saya itu tidak ngidam aneh-aneh kayak ibu-ibu hamil yang lain. Yang makan macam-macam lah gitu. Alhamdulillah anak saya pintar. Masih dalam perut udah ngerti keuangan bapaknya. Tapi jujur ya teman-teman, saya tuh mau juga rasakan sensasi jadi suami-suami siaga yang lain. Yang keluar malam-malam beliin istrinya rujak ya kan. Malam-malam keluar manjat pohon mangga buat istrinya. Saya juga keluar malam-malam. Ditegur sama tetangga, istri ngidam Rip. Enggak Pak, saya nyari sampingan jadi hansip. Biaya USG mahal Pak. Ting ting, udah jam 2 Pak. Tapi pernah ada momen dia terbangun malam-malam lapar. Di situ jiwa suami saya keluar. Sayang, saya lapar. Mau apa sayang? Mangga muda, mangga tua, mangga manula, remaja apa sayang? Ayo, apa sayang? Terima kasih suamiku, saya mau pizza. Ya ampun. Tidur lagi sayang. Siapa tahu mimpi makan pizza gitu. Saya keluar dulu sayang, udah jam 2. Dan aneh yang bikin saya stres lagi tuh, dia mau lahiran di rumah sakit yang ruangannya VIP. VIP. Pas saya cek harganya 20 juta. Memangnya saya siapa? Hotman Paris. Yang pagi-pagi udah di Kopi Joni. Salam dari Kopi Joni. Tolong direkam salam dari Kopi Joni. 8 dari 10 pria ini adalah buaya darat. Sisanya buaya albino. Tidak percaya? Ini, dilempar daging dia lompat. Terima kasih, saya Arif Brata.
Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Arif Brata. Arif Brata boleh ke sini. Arif Brata. Yes. Kemarin katanya tampil di ini juga ya, di mana? Talk Talk with show. Timothy. Oh iya, Talk with Timothy. Oh, gimana kemarin tampil di situ? Ya, alhamdulillah diundang kemarin. Jadi teman-teman jangan lupa nonton ya. Setiap hari apa ya? Setiap hari Jumat. Jumat ya. Jam berapa? Iya, jam berapa 10 dong? malam. Ya, 10 malam. Iya. Iya. Hanya di Kompas Lebih Iya. yang ngasih tahu berarti Iya, ya. baru. Acaranya Itu seru acara banget. keren banget karena itu tentang talk show kekinian yang mengangkat berita sosial dan juga politik secara casual, fun dan juga komedi. Iya, betul. Karena ada Timothy Marbun sebagai hostnya dan ada Gita Bebita alumni Suci sebagai co-hostnya. Iya. Ada cuplikannya juga. Oh ada cuplikannya? Kita lihat yuk. Pengemis di Makassar itu punya jurus 1000 bayangan. Iya, misalkan lagi di lampu merah. Itu tiba-tiba datang, Kak, minta Kak, saya kasih ini. Nggak lama temannya datang, Kak, saya juga Kak, nggak tahu dari mana tuh, keluar dari tanah apa dari knalpot, nggak tahu. Oke, mesti nonton tuh Talk with Timothy. Timothy. Oke, kita dengar komentar dari juri ya. Siap. Silakan Pak Deindro. Ya, Arif Brata. Ya, Pak. Aku cuma pengen ngingetin, kamu sih kelihatannya udah makin jadi ya, udah bagus, udah mulai bagus. Strukturnya, semua kerapihannya udah bagus. Cuman yang harus diingat ini kompetisi. Ya, kamu terlalu santai di depan. Saya mencatat tadi terlalu pelahan kamu, terlalu remeh-temehnya terlalu banyak. Menurut saya rebut dulu karena ketika di depan kamu udah bikin keras, kamu di belakang nggak lebih enteng kayak gitu. Walaupun akhirnya kamu, kalau menurut saya sih kamu santai sih ya, nggak ada emosi, nggak ada grogi sama sekali, bagus banget kalau menurut saya. Rapih juga terasa. Tapi memang penyakitnya kamu kan tadi di tengah ada storytelling gitu ya. Nah storytelling memang kadang-kadang membuat itu tempo menjadi lamban banget. Untuk dapat gernya itu nggak cepat kayak gitu ya. Karena kamu lebih banyak harus set up di storytelling. Saya pikir itu aja sih, selebihnya pokoknya saya berharap ya kita ketemu lagi dan akan lebih baik dan mudah-mudahan saya bisa kasih kompor gas ke kamu secepatnya. Oke? Terima kasih. Pak Yuk, De. terima kasih, keren banget. Pak De, oke. Ko Ernest silahkan. Arif. Siap Ko Herna. Arif Brata. Ya artinya jam terbang sih nggak bisa bohong ya. Lo relax, emosi lo saat mendeliver, saat lo cerita tentang istri lo, kita bisa lihat lo jujur, kita bisa lihat keresahan lo tuh nyata, jadi nggak dibuat-buat, itunya udah enak banget. Dua aja catatan dari gue Rif. Yang pertama, gue pernah lihat lo sebelumnya menirukan orang lain gitu ya. Tadi menurut gue sih lo niruinnya nggak mirip-mirip amat. Menurut gue ya, gue denger lo menirukan yang beberapa yang jauh lebih mirip lah gitu. Jadi gue tahu standar lo harusnya bisa lebih baik dari itu. Apakah lo butuh waktu lebih atau gimana, intinya kalau lo memutuskan untuk impersonate harus mirip Rif. Terakhir, manajemen setlist sih Rif. Maksudnya itu kan susahnya tampil di TV ya. Kita punya waktu yang kalau lo off air lo mau tutup pecah apapun enak gitu ngatur setlist. Kalau ini kan memang lebih berat, tapi itu tantangannya berada di kompetisi gitu. Jadi tadi secara setlist menurut gua lo terbalik kurvanya gitu. Harusnya kuat depan sama belakang, lo kuatnya malah di tengah, belakangnya malah kedodoran. Dan biasanya yang nempel di lidah orang itu yang ending biasanya. Jadi setlistnya diperhatiin lagi karena overall udah keren banget. Thank you Rif Terima ya. kasih Ko Ernest. Oke, terima kasih Ko. Ini Tidak pasti bisa. kayaknya nggak terima di antara. Iya, dari tadi Tidak bisa. komentar Apa sih? Dewan Juri. Apa lagi sih? Sepanjang mereka menilai saya memasang wajah tidak Ya, setuju. ya. Ini wajah tidak Oh ya, setuju mana saya. wajahnya? Gimana? Oh, iya, iya. Itu wajah saya tidak setuju. Haters, Rif. Gak pecah ya, gak pecah. Hah? Mungkin wajahnya coba yang lain yang lebih lucu mungkin Pak. Kurang lucu ya? Penonton gak respon soalnya. Ekspresi harus ada penonton kali ya? Iya. Penonton mau ngeliat gak muka resah saya, muka marah saya? Kayak gini. Tahu dong. Masih kurang. 12 orang. Masih gak kena. Lumayan 12 Malah orang. penonton cuman gitu doang. Gak ada reaksi, buset deh. Gak ada Tapi mereka apresiasi. itu haters, Rif. Mereka itu haters, penilaian mereka itu gak jelas semuanya. Lu hanya pentingkan penilaian gua. Menurut gua lu kompor gas, gokil. Penonton gak ketawa, oh gak tepuk tangan, oke gak apa-apa. Mau marah tetap salah lagi. Gak ada harga dirinya loh. Iya ini gimana sih? Tapi menurut gue, tadi tadi Pak De Indro yang ngomong terlalu tenang di depannya. Enggak menurut gue, enggak terlalu tenang. Enggak lucu aja emang. Karena gue menilai. Lu lebih parah dari gua. Ini kan anak gue sendiri, gue boleh dong mengkritisi anak gue, ya gak Rif? Ibaratnya kan gue orang tua lu.
Orang lain gak boleh menghina lu, gue boleh dong menghina lu, ya gak? Ya. Gitu gak cara kerjanya? Iya, Gitu betul. gak? Iya kan? Iya, iya. Oke dong. Menurut gue emang, gue sejujurnya nih, menurut gue lu baru manggung setelah 2 menit. Karena 2 menit pertama lu tuh gak jelas tuh, ini stand up apa bahasa basi nih. Jadi rasanya, ini ngingetin aja. Gue mungkin agak objektif atau subjektif jatuhnya, karena gue pernah ngeliat lu sebelumnya. Gue mau ngingetin sekali lagi sesuatu yang gue pernah bilang sebelumnya di mentoring. Bahwa panggung suci ini is an entirely different beast gitu. Makhluk yang sama sekali beda. Lu bisa manggung dengan set yang sama persis di sebuah event pecahnya berarakan. Manggung di sini nggak gitu kena. Sebaliknya kita bisa ngeliat ada komika yang di luar kayaknya biasa-biasa aja. Di boxnya tiba-tiba dimakan banget sama penonton. Nah artinya hati-hati, jangan terlalu yakin juga dengan apa yang mau lu bawa ke panggung. Ya. Susun yang baik, gue tadi setuju penyusunan setnya bisa lebih baik. Sisanya hati-hati, kompetisi ini makhluk yang sama sekali berbeda dengan panggung-panggung lainnya. Jadi ngukur yang bener ya. Yep. Tapi menurut gue, di mata gue, lu kompor gas. Nah. Asik. Halo agang-agangku, Aga Kareba Makassar. Jangan lupa nonton Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam. Ada saya kok dong di Kompas TV. Untuk tahu materi-materi terbarunya juga kunjungi YouTube-nya. Jangan lupa like and subscribe sebanyak-banyaknya. Oke? Let's make love. Mari Gidi.